Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu dan selamat memasuki masa Advent dengan gembira sambil berjaga-jaga. Masa Advent adalah masa untuk berkanjang dalam doa. Masa untuk menantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Karena itu saya, Romagus CSSR, mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 34 sampai 36. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deruh dan gelora laut. Orang-orang mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa, sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita baru melewati pilkada serentak tanggal 17 November 2024 yang lalu, baru beberapa hari yang lalu. Pergantian kepemimpinan biasanya memberi harapan yang baru. Namun sekaligus juga mencemaskan, mengkhawatirkan. Betapa sering saudara-saudari kita membutuhkan suasana baru. Itu artinya ada situasi yang kadang kurang ideal selama ini, dan kita merasa hanya berjalan di tempat. Dalam hal ini pemimpin yang baru adalah sosok yang diharapkan banyak orang. Sebaliknya, kalau tanggapan yang muncul justru adalah kecemasan atau kekhawatiran, itu muncul dari orang-orang yang selama ini sudah mapan. Perasaan cemas terhadap pemimpin lama, pemimpin yang baru hanya berasal dari mereka yang diuntungkan oleh pemimpin yang lama. Atau jangan-jangan itu berasal dari pemimpin yang lama itu sendiri. Mengapa regenerasi hampir selalu gagal? Penyebabnya perlu ditelisik lebih jauh, mulai dari orang yang paling berkuasa saat ini. Saudara-saudara umat beriman terkasih, kebersamaan iman kita juga berurusan dengan pergantian pemimpin atau pengurus. Meskipun semua orang tahu bahwa konteksnya adalah pelayanan, masih juga timbul kecemasan ketika orang-orang baru mulai berperan aktif. Entah mengapa selalu ada ketidaksukaan ketika seseorang yang lebih muda berbicara sebagai pemimpin. Wajarkah menentukan siapa orang yang pantas untuk menyelamatkan kita? Saudari-saudara, umat beriman terkasih, perkataan Yesus dalam Injil hari ini seakan-akan mempersiapkan sebuah regenerasi. Kedatangan sosok putra manusia seperti dalam kitab Daniel menyertai perubahan-perubahan alam yang sudah mendatangkan kecemasan tersendiri. Di tengah-tengah ketakutan dan kegelisahan terhadap semua yang akan terjadi itu, ajaran Yesus justru meminta supaya orang bangkit dan mengangkat kepala, sebab pembebasanmu sudah dekat. Artinya, situasi baru maupun kehadiran Mesias mestinya tidak membuat orang takut kalau lalu kemudian menunduk.
Semua itu justru adalah kesempatan untuk memulihkan harapan. Saat yang tepat untuk mengangkat muka dan menyambut inisiatif dari Allah. Sesudah menyampaikan hal itu, saudara-saudari, Yesus memperingatkan agar jangan membebani hati dengan pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Teguran ini mengenai mereka yang tidak menginginkan perubahan, karena hidupnya sudah enak, sudah mapan, sudah pada zona nyaman. Terhadap segelintir orang yang sedang mabuk kekuasaan dan kenyamanan, hari Tuhan akan jatuh ke atas mereka seperti suatu jerat. Kata agrupneo dalam bahasa Yunani berarti terjaga layaknya orang yang tidak tertidur dan keadaan seorang yang siap. Yesus menambahkan sikap berdoa pada berjaga-jaga supaya tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, entah seberapa sering kita mendengar peringatan supaya berjaga-jaga. Dan mungkin hati kita tidak lagi serius dengan peringatan itu. Oke, berjaga-jaga, tapi tidak ada yang percaya bahwa sebuah perubahan besar akan terjadi. Peringatan itu masuk dari telinga kiri keluar dari telinga kanan, ibaratnya seperti itu. Bukannya kita tidak mengharapkan perubahan, tapi kita merasa selama ini tidak pernah ada perubahan yang luar biasa. Tentu saja, bagaimana akan berubah kalau setiap inisiatif yang muncul dari orang baru cepat-cepat kita remehkan, cepat-cepat kita bungkam. Baik di masyarakat maupun dalam gereja sendiri ada dominasi dahsyat frasa demi kebersamaan. Frasa ini mewakili ambisi kita yang mau melanggengkan posisi atau kepentingan segelintir orang. Dalam hal ini kita mengenal istilah kroni, suatu persekongkolan kawan-kawan yang dekat yang mau mempertahankan kekuasaan yang sudah dinikmati. Kroni-kroni di antara kita itu adalah sasaran teguran Yesus sebab dari sana bermula sikap antipati terhadap orang-orang baru dalam tanda kutip yang sebenarnya menjanjikan perubahan yang baik. Kitab Yeremia dalam bacaan pertama, saudara-saudari, beberapa kali menegaskan akan datangnya keadilan. Bahkan tunas keadilan itu disebut Tuhan keadilan kita. Sosok yang akan tumbuh dari keluarga Daud adalah penyelamat yang akan datang. Antusiasme, optimisme Yeremia menular ke seluruh negeri. Sebab kendati pun belum juga dilahirkan, penyelamat itu adalah pengharapan bagi semua orang. Keselamatan tidak pertama-tama diharapkan dari penguasa yang lama, melainkan dari generasi yang akan datang. Nubuat Yeremia menyingkapkan sikap batin terbaik yang bisa kita tumbuhkan di masa Advent ini, saudara-saudari. Kita diajak untuk belajar berharap dengan percaya dan percaya secara optimistis terhadap penyelamat yang adalah generasi baru di antara kita. Jadi saudara-saudari, bukan hanya perubahan atau suasana baru yang kita harapkan, tapi juga kehadiran orang-orang baru dalam tanda kutip yang mesti kita sambut dengan penuh kepercayaan dan dukungan. Sikap berjaga yang diminta Yesus mesti tampak di dalam kerelaan dan kerendah hatian untuk dipimpin oleh orang lain. Mesias hadir di masa kini, bukan seturut kriteria yang kita pikirkan atau yang bisa kita setir, kita arahkan atas nama hidup bersama. Ia akan hadir sebagai tunas keadilan yang membebaskan. Kalau masih merasa cemas terhadap kedatangannya, berarti kita sedang dalam tanda kutip mabuk dengan kekuasaan, mabuk dengan kenyamanan yang hendak kita pertahankan. Saudara-saudari umat beriman terkasih, sebaiknya kita siap. Kita berjaga-jaga, kita awas, kita waspada. Sebaiknya kita belajar percaya kepada orang-orang baru dan perubahan-perubahan yang akan mereka bawa dalam kehidupan iman kita.
Tuhan selalu membawa perubahan. Moga-moga saudara-saudari, pada masa Advent ini, masa menantikan kedatangan Tuhan, kita senantiasa mau berubah sebagai bentuk berjaga-jaga. Tinggalkan zona nyaman dan mari kita lebih awas terhadap segala macam pesan, segala macam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, lebih-lebih di dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh memasuki masa Advent, masa yang kami khususkan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu, menyambut kelahiran-Mu. Kuatkanlah kami agar kami mau membuka diri, peka akan segala kemungkinan, dan tetap menaruh pengharapan akan Engkau yang datang sebagai Mesias, Sang Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.